Hai kawan-kawan semua, ini Patang lagi sekali dalam renungan harian. Pagi ini merupakan ansuran yang akhir dalam siri kita. Dan petikan pagi ini ialah dari Galatia 6 ayat 11 hingga 18. Big idea di dalam petikan ini ialah Injil saja sudah cukup, tidak perlu persunatan untuk keselamatan. Kalau kita perinci petikan ini, kita dapati ada dua jenis karakter yang berlainan, yang bertentangan. Karakter yang pertama ialah guru palsu, atau kita panggil mereka pasukan persunatan. Dan karakter kedua ialah Paulus sendiri. Mari kita teliti dua karakter ini. Nombor satu, pasukan persunatan. Siapa mereka? Apa mereka buat? Mari kita baca dari ayat 12 dan 13. Mereka yang ingin menunjukkan diri baik secara lahiriah. Nombor satu, ini adalah kumpulan orang yang ingin menonjolkan diri mereka secara lahiriah. Ini bermaksud mereka mementingkan apa yang fizikal. Orang Yahudi ada 3 ciri utama, yaitu mereka makan makanan yang halal atau kosher. Mereka ada hari Sabat, dan nomor 3, mereka disunat. Pasukan persunatan ini mementingkan persunatan. Sebab itu kita boleh panggil mereka pasukan persunatan. Kita sambung. Mereka lah yang ingin memaksa kamu disunat semata-mata untuk mengelakkan diri mereka dianiaya. Mengapa mereka buat macam ini? Mereka berkompromi dan mau ajar bahawa untuk keselamatan mereka harus disunat, ialah oleh kerana mereka mau mengelakkan diri mereka dianiaya. Mengapa dianiaya? Gereja purba yang terdiri daripada Yahudi dianiaya. Mengapa? Yahudi menganggapkan Kristian sebagai satu mazhab agama Yahudi. Sebab itu mereka dianiaya, mereka menderita. Gereja purba yang terdiri daripada orang Yahudi dianiayai oleh orang Yahudi sendiri. Dan ini kita boleh baca di dalam Kisah Para Rasul, mulai ayat 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi ini ialah mereka. Pasukan persunatan ini mau elakkan diri mereka dianiaya. Kita sambung. Ayat 13. Orang yang bersunat itu pun tidak memegang hukum Taurat. Orang Yahudi sebenarnya tidak ada kuasa, tidak percaya untuk mematuhi Taurat, karena mereka sudah ada tapi berdosa. Ya, sombong. Mereka mau orang disunat supaya mereka dapat bermegah dengan keadaan lahiriahmu atau bermegah dengan dagingmu. Jadi kita tahulah dia punya niat. Dia mau jadikan umat Galatia ini sebagai satu piala untuk bermegah.
Mereka mau kata kepada dunia, tengok, kami sudah berjaya memenangkan anak buah Paulus kepada ajaran kita. Apa buktinya? Buktinya, ya, tengok, mereka sudah disunat. Jadi ini niat jahat mereka. Ini ialah karakter yang pertama. Orang yang mementingkan daging atau yang fisikal, orang yang berkompromi untuk mengelakkan diri mereka di ananya, dan orang yang ada niat jahat. Karakter kedua ialah Paulus. Kita baca. Tetapi aku ialah Paulus. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah dengan apapun kecuali salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ini Paulus. Kalau dia mau bermegah, dia hanya mau bermegah dengan salib Kristus atau dengan Injil Yesus Kristus. Itulah dia Paulus. Bagi dia, yang lain tidak penting. Kalau dia mau bermegah, dia akan bermegah tentang Yesus Kristus. Kita sambung. Yang melaluinya, yaitu yang melalui Yesus Kristus, dunia telah disalib kepadaku dan aku juga kepada dunia. Jadi itu dia punya iman. Dia begitu pegang kuat kepada Injil dan dunia sudah bukan dia punya kawan lagi. Dan kawan pun bukan dia punya kawan. Ayat 15. Ini kerana sama ada bersunat ataupun tidak, tiada ertinya. Menjadi satu ciptaan baru, itulah yang penting. Ini adalah Paulus. Bagi dia, dunia tidak penting lagi. Sunat, tak sunat, jadi Farisi, pelajaran tinggi, orang lahir sebagai Yahudi, itu tidak penting lagi. Dalam Filipi 3, dia nyatakan ini semua sudah menjadi sampah dibandingkan dengan memperolehi Yesus Kristus. Ini ialah Paulus. Karakter Paulus. Jadi oleh kerana dia berpegang begitu kuat kepada Injil dan tidak lagi jadi kawan kepada dunia, dia sudah dianiaya. Kisah para rasul ada banyak peristiwa di mana Paulus dianiaya. Dan di dalam 2 Korintus dia nyatakan dia punya jenis-jenis penderitaan yang dia sudah menderita. Dia sudah menderita dibaling batu, disebat, dirotan 39 kali, dipukul sampai setengah mati, semua dia. Ini dia panggil paru-paru Yesus. Di dalam ayat 17 dia kata, akhir kata, janganlah sesiapa menyusahkan aku, kerana aku pada tubuhku ada paru-paru Yesus. Dia kata kepada pasukan persunatan ini, jangan menyusahkan saya lagi. Saya cukup menderita. Saya ada banyak paru-paru Yesus Kristus. Ini Paulus yang telah menderita oleh kerana Injil Yesus Kristus. Jadi ini ada aplikasi untuk kita. Mari kita mencontohi Paulus dan rela menderita bagi Injil dan jangan berkompromi sebagai pasukan persunatan. Kita di dalam zaman akhir, dan Yesus Kristus kata di dalam Matius 24:13, dia yang bertahan ke saat akhir akan selamat. Jadi marilah kita mencontohi Paulus, setia sampai akhir, rela
derita. Dan jangan menjadi seperti pasukan persunatan itu. Jangan berkompromi. Setia sampai akhir seperti kami. Kita patut contoh itu. Tapi ini bukan berakhir. Karena di dalam ayat 16 kita baca, bagi mereka yang hidup menurut hukum ini, sejahtera dan belas kasihan di atas mereka dan di atas Israel Allah. Siapakah mereka yang ikut hukum? Hukum apa? Hukum itu yang dimaksudkan di sini ialah percaya saja pada Yesus Kristus dan jangan tambah apa-apa lagi. Inilah kita. Percaya kepada Yesus Kristus. Apa kita dapat? Kita dapat sejahtera dan belas kasihan di atas mereka, yaitu kita. Jadi, kawan-kawan semua, inilah aplikasinya. Mari kita setia kepada Injil sampai akhir, dan kita akan memperoleh sejahtera dan kasih karunia. Tuhan berkati.